Sekarang kita akan membahas contoh soal ANOVA two-way. Jadi di sini udah ada tabel soalnya dengan cara perakitan cara A, B, dan C. Lalu operator yang merakitnya itu ada operator 1, operator 2, operator 3, sama operator 4. Jadi kita pertama-tama buat dulu hipotesisnya. Yang pertama hipotesis untuk si cara perakitan ini. Jadi H0-nya itu menyatakan kalau mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Sedangkan H1 yang selalu berlawanan dengan H0 ini menyatakan kalau mu alias rata-rata dari perakitan dengan cara A tidak sama dengan cara B, tidak sama dengan cara C. Nah, lalu hipotesis yang satu lagi itu untuk operatornya. Jadi H0-nya itu menyatakan kalau operator 1 itu sama dengan operator 2, sama dengan operator 3, sama dengan operator 4 rata-ratanya. Nah, kalau yang H1-nya itu berlawanan. Jadinya dia menyatakan kalau rata-rata hasil perakitan dari operator 1 itu tidak sama dengan operator 2, tidak sama dengan operator 3, dan tidak sama dengan operator 4. Jadi paling sedikit itu bakalan ada satu yang tidak sama kalau menurut si yang hipotesis satunya. Nah, sekarang untuk menghitungnya kita akan pindahkan dulu tabel ini ke Excel. Silakan soalnya di screenshot dulu. Sekarang kita udah pindahin tabel soal yang tadi ke Excel. Lalu kita bakal hitung dengan menggunakan tools di Excel yaitu Data Analysis. Jadi pertama pilih dulu tab yang data, terus pilih Data Analysis. Nah, kita kan sekarang hitungnya itu ANOVA to way kan, berarti kita pakainya ANOVA to vector yang without replication. Kenapa pakai yang tidak ada replikasi? Itu karena di sini itu semua masing-masing cuma ada satu. Jadinya yang A-nya cuma satu baris dan dia punya 4 operator. B juga cuma satu baris, dia ada 4 operator. Kalau misalnya yang dengan replikasi, itu berarti bisa aja A-nya itu ada 2. Jadinya ini A, B, C gitu kan. Terus berarti si A itu operatornya ada 8. Yang B ada 4, yang C ada 4. Atau bisa juga mereka semua sama-sama masing-masing 2. Jadi nanti masing-masing punya 8 operator jadinya. Nah, ini kan tidak replikasi, jadi kita pakai yang ANOVA to vector without replication. Terus tekan OK. Terus input range-nya kita itu pilih aja langsung semuanya total. Terus centang labelnya karena kita tadi bloknya total. Kalau nggak mau centang label berarti ininya aja. Habis itu alfanya 0,05. Lalu pakai output range saja, kita pilih yang ini aja di bawahnya. Terus tekan OK. Nah, kalau udah, kita bakalan dapat tabel ANOVA-nya. Di sini tabel ANOVA two-way itu bakalan nambah satu baris dibandingkan kalau yang one way. Soalnya kan dia jadi ada dua patokannya. Di sini kan patokannya itu selain cara perakitannya, operatornya juga jadi patokan. Jadi di sini cara perakitan, ini operator, lalu error itu default selalu ada, total juga default selalu ada. Jadi jawabannya itu yang kita biasa pakai itu untuk nentuin hipotesis yang F hitung ini, yang dikuningin. Tabel yang tadi udah kita hitung di Excel, kita pindahin ke PPT ini. Terus kita tentukan kesimpulannya. Yang pertama untuk si cara perakitan dulu yang ini. Jadi nilai F hitungnya dia itu 15,54, sedangkan F critical atau F tabelnya itu 5,143. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, jadinya H0-nya itu ditolak. Kalau kita tolak H0, berarti kita terima si H1. Karena kita terima H1, H1-nya itu kan bilang rata-ratanya beda kan antar cara perakitan. Jadi kesimpulannya adalah pada cara perakitan yang berbeda, rata-rata waktu penyelesaian perakitan mesinnya tidak sama. Nah, sekarang kita ke yang untuk operator. Untuk operator berarti yang ini, kita lihat F hitungnya itu kan 10,54. Sedangkan F critical atau F tabelnya itu 4,75. Karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel, jadi H0-nya juga ditolak. Berarti kita terima H1-nya. Jadi kesimpulannya, rata-rata waktu penyelesaian perakitan mesin tidak sama pada operator yang berbeda. Jadi di sini ada contoh lain untuk soal ANOVA two-way. Soalnya ini mirip banget sama yang tadi, cuma beda namanya aja. Jadi di sini ada lokasi perakitannya, ada 3 lokasi, sama ada 4 prosedur perakitannya. Jadi kita tentukan dulu hipotesisnya. Yang pertama untuk lokasi perakitan.
H0-nya itu menyatakan kalau rata-rata waktu perakitan di lokasi perakitan yang berbeda bakalan sama, sedangkan H1-nya bakal bertentangan dengan H0 ini, dibilang rata-ratanya itu bakalan berbeda. Prosedurnya juga kayak gitu, yang H0-nya itu menyatakan kalau waktu perakitan pada operator yang berbeda bakalan sama, sedangkan H1-nya menyatakan kalau waktu perakitan pada operator yang berbeda itu juga bakalan beda. Nah, ini silakan kalian coba kerjain sendiri di Excel pakai cara yang tadi, pakai data analysis. Kalau udah, baru cocokin jawabannya di sini. Nah, jadi silakan di pause dulu. Nah, sekarang aku bakalan kasih tahu jawabannya. Jadi kalau udah dihitung pakai Excel, bakalan dapat tabel ini. Di sini kita tentukan kesimpulan untuk lokasi perakitan dulu. Lokasi perakitan berarti ini. Kita dapat hasil F hitungnya itu 1,173, sedangkan F critical atau F tabelnya 5,143. Jadi F hitung ini kan lebih kecil daripada F tabelnya. Karena lebih kecil, jadinya H0-nya itu diterima. H0-nya itu kan tadi menyatakan kalau rata-ratanya itu sama. Jadi kesimpulan kita adalah pada cara perakitan yang berbeda, rata-rata waktu penyelesaian perakitan mesin antar lokasi perakitannya bakal tetap sama. Nah, sekarang untuk yang operator, nilai F hitungnya itu kan 10,91. Sedangkan F tabel atau F critical-nya itu 4,757. Nah, jadi F hitung ini lebih besar daripada F tabelnya. Jadi H0-nya itu ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya kita terima H1-nya. H1-nya kan bilang waktunya itu bakalan beda. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata waktu penyelesaian perakitan mesin antar prosedur tidak sama. Sekian dan terima kasih.